Pernah nggak sih kalian kepikiran kira-kira butuh duit berapa ya buat hidup di kota-kota paling mewah di dunia? Atau mungkin kalian lagi berandai-andai, kalau punya uang tak terbatas, mau tinggal di mana? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke 10 kota dengan biaya hidup paling mahal di dunia versi majalah Forbes. Siap-siap kaget ya, karena angka-angkanya bisa bikin kita auto-cek saldo tabungan. Sebelum kita mulai, penting buat diingat kalau daftar ini bisa berubah setiap tahunnya, tergantung kondisi ekonomi global, inflasi, dan banyak faktor lainnya. Data yang kita pakai ini berdasarkan laporan dari Forbes yang merangkum berbagai survei biaya hidup internasional. Jadi anggap aja ini sebagai gambaran seru tentang betapa beragamnya biaya hidup di berbagai belahan dunia. Yuk, langsung aja kita mulai dari urutan ke-10. Di posisi ke-10 ada kota yang gak pernah tidur, The Big Apple alias New York City. Siapa sih yang gak kenal kota ini? Pusat keuangan, mode, dan hiburan dunia. Tinggal di New York itu ibarat hidup di dalam film. Tapi buat menikmati semua kemewahan itu, biayanya juga nggak main-main. Harga sewa apartemen satu kamar di pusat kota Manhattan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Belum lagi biaya makan, transportasi, dan hiburan yang super mahal. Rata-rata pengeluaran bulanan untuk satu orang tanpa sewa bisa lebih dari 20 juta rupiah. Tapi dengan segala peluang karir dan gaya hidup dinamis yang ditawarkan, nggak heran kalau banyak orang tetap bermimpi untuk tinggal di sini. Naik satu peringkat di urutan ke-9, kita terbang ke Asia Tenggara, yaitu Singapura. Negara kota yang terkenal super bersih, modern, dan teratur ini memang jadi magnet bagi para ekspatriat dan pebisnis. Tapi, di balik semua kemegahannya, Singapura punya biaya hidup yang sangat tinggi. Mau punya mobil, siap-siap bayar pajak dan surat izin yang harganya bisa setara harga mobil itu sendiri. Harga properti juga melangit. Untuk makan hemat di food court atau hawker center aja, kita tetap harus merogoh kocek lebih dalam dibanding di negara tetangganya. Tapi, kualitas hidup, keamanan, dan sistem pendidikannya yang jempolan bikin Singapura tetap jadi primadona. Lanjut ke posisi ke-8, kita menyeberang ke benua Eropa. Selamat datang di London, Inggris, kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan tentu saja keluarga kerajaan. London itu perpaduan antara klasik dan modern. Tapi, buat menikmati secangkir teh sore sambil memandang Tower Bridge, biayanya lumayan fantastis. Sama seperti New York, masalah utama di London adalah biaya properti. Harga sewa apartemen di pusat kota itu bikin elus dada. Transportasi publiknya memang efisien banget, tapi biayanya juga salah satu yang termahal di dunia. Nggak heran banyak penduduk lokal yang akhirnya memilih tinggal di pinggiran kota dan rela commuting berjam-jam setiap hari demi menghemat biaya. Sekarang kita ke nomor 7. Masih di Eropa, kita pindah ke kota cinta, Paris, Prancis, romantis, artistik, dan penuh pesona. Siapa sih yang gak mau sarapan croissant dengan pemandangan Menara Eiffel? Tapi romantisme di Paris harus dibayar mahal. Biaya sewa apartemen di arrondissement atau distrik pusat kota itu selangit. Makan di restoran, bahkan di bistro sederhana sekalipun, bisa menguras kantong dengan cepat. Belum lagi kalau kamu suka belanja barang-barang fashion branded. Wah, Paris adalah surganya sekaligus neraka bagi dompetmu. Tapi, pengalaman hidup di kota yang penuh seni dan keindahan ini mungkin sepadan dengan harganya bagi sebagian orang. Di posisi ke-6 kita terbang ke Swiss, tepatnya ke kota Zurich. Dikenal sebagai pusat perbankan dan keuangan global, Zurich menawarkan kualitas hidup yang luar biasa tinggi. Udaranya bersih,
transportasinya super efisien, dan tingkat keamanannya sangat baik. Tapi, semua itu datang dengan label harga yang sangat premium. Segala sesuatu di Zurich terasa mahal, mulai dari segelas kopi, tiket bioskop, sampai bahan makanan di supermarket. Gaji di Swiss memang termasuk yang tertinggi di dunia, tapi biaya hidupnya pun mengimbangi. Jadi, kalau kamu kerja di Zurich, gajimu mungkin besar, tapi pengeluaranmu juga nggak kalah besar. Selanjutnya, di posisi kelima, kita kembali lagi ke Asia. Kali ini kita ke Taipei, Taiwan. Mungkin beberapa dari kalian kaget melihat Taipei ada di daftar ini. Tapi faktanya, beberapa tahun terakhir biaya hidup di Taipei meroket, terutama dari sisi properti. Harga apartemen di pusat kota Taipei sekarang bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Walaupun biaya makanan dan transportasi publiknya masih tergolong wajar. Tapi untuk urusan tempat tinggal, biayanya benar-benar fantastis. Taipei adalah bukti nyata betapa cepatnya perubahan ekonomi bisa mempengaruhi biaya hidup di sebuah kota. Di urutan keempat, kita mampir ke negara super kecil tapi super kaya, yaitu Monaco. Terletak di pesisir French Riviera, Monaco adalah surganya para miliarder. Dikenal dengan kasino Monte Carlo, balapan Formula 1, dan pelabuhan yang dipenuhi yacht mewah. Dengan luas negara yang sangat kecil, permintaan properti di sini jauh melebihi pasokan, bikin harganya jadi salah satu yang paling gila di dunia. Tinggal di Monaco itu artinya kamu bertetangga dengan orang-orang super kaya dari seluruh penjuru bumi. Biaya untuk segala hal, mulai dari makan, belanja, sampai sekolah, semuanya ada di level premium. Ini bukan lagi soal mahal, tapi soal eksklusivitas. Memasuki 3 besar, di posisi ketiga ada Hong Kong. Kota metropolitan yang sangat padat dan dinamis ini sudah langganan masuk daftar kota termahal di dunia. Penyebab utamanya, krisis perumahan. Harga properti di Hong Kong itu legendaris mahalnya. Banyak penduduk lokal yang tinggal di apartemen super kecil yang sering disebut nano flat atau sangkar burung karena harganya yang nggak masuk akal. Untuk makan di luar, belanja, atau sekadar nongkrong, semuanya butuh budget ekstra. Meskipun begitu, Hong Kong tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan utama di Asia, dengan energi kota yang luar biasa bikin banyak orang betah. Di posisi runner-up, kita ke Jepang. Selamat datang di Tokyo, kota yang futuristik, penuh tradisi, super bersih, dan efisien. Tokyo menawarkan pengalaman hidup yang unik, tapi untuk menikmati semua itu biayanya sangat tinggi. Sama seperti kota-kota besar lainnya, properti adalah pengeluaran terbesar. Sewa apartemen kecil di area strategis bisa menghabiskan sebagian besar gajimu. Biaya transportasi juga mahal. Meskipun sistem keretanya luar biasa efisien, makan di restoran fine dining di Tokyo bisa bikin kantong bolong. Tapi untungnya masih banyak pilihan makanan enak dan terjangkau seperti ramen atau onigiri di convenience store. Dan akhirnya, juara pertama, kota dengan biaya hidup paling mahal di dunia menurut daftar ini adalah Shanghai, Tiongkok. Dalam beberapa dekade terakhir, Shanghai bertransformasi menjadi pusat kekuatan ekonomi global. Perkembangan pesat ini sayangnya juga diiringi dengan lonjakan biaya hidup yang drastis. Harga properti di Shanghai kini menyaingi Hong Kong dan London. Biaya pendidikan internasional, layanan kesehatan swasta, dan barang-barang impor juga sangat mahal. Gaya hidup mewah dengan mobil sport, restoran bintang Michelin, dan fashion high-end sudah jadi pemandangan umum di sini. Shanghai adalah simbol kemajuan ekonomi Tiongkok, sekaligus simbol betapa mahalnya harga sebuah kemajuan. Nah, itu dia 10 kota dengan biaya hidup
paling mahal di dunia. Dari New York sampai Shanghai, setiap kota punya cerita dan alasannya sendiri kenapa biaya hidup di sana begitu tinggi. Gimana menurut kalian? Ada kota impian kalian di daftar ini? Atau mungkin kalian malah bersyukur tinggal di Indonesia yang biaya hidupnya jauh lebih bersahabat? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.